bebaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Uskup, Romo-romo, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita memasuki Pentakosta hari kedua, dan kami berdua mencoba untuk memberikan apa yang kami alami dari kuasa Roh Kudus, dan inilah kami. Kami berdua adalah suami istri, nama Yosef Yosef Teja Indra, dan saya Irena Teja Indra. Kami berasal dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Jakarta, dikaruniai 5 orang putra dan putri dan 3 orang cucu. Kami melayani Tuhan bersama sejak tahun 1980. Itulah perkenalan singkat kami. Di dalam hari kedua ini temanya Roh Kudus sumber kekuatan atau Roh Kudus sumber karunia. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 berbunyi begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8 ini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Penekanannya di mana? Yang pertama-tama adalah bahwa menjadi saksi. Tetapi sebelum menjadi saksi, haruslah Roh Kudus itu turun ke atas kita. Amin. Dan bagaimana Roh Kudus itu bisa turun ke atas kita? Maka saya ini dulu memang dilahirkan sejak kecil sudah dibaptis umur 7 hari. Sampai saya remaja, saya pun masih belum mengerti apa artinya, tetapi saya hanya bilang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan apa artinya Roh Kudus, saya tidak mengerti. Jadi ketidakmengertian itu akan menjadi terbuka kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Dan apa yang dikatakan Efesus 1 ayat 13, bagaimana Efesus 1 ayat 13 itu juga bagaimana kita bisa menerima kuasa tadi. Efesus bab 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengalami itu? Menurut Efesus 1 ayat 13 adalah, pertama, kita ada di dalam Kristus. Sama seperti kalau ikan, dia bisa hidup kalau di dalam air. Begitu kita di dalam Roh Kudus itu. Yang kedua, telah mendengarkan firman kebenaran. Apa itu? Injil keselamatan. Lalu yang ketiga, menjadi percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Barulah kita dimateraikan. Maka pencurahan Roh Kudus
adalah kunci bagi kita sehingga kita mengalami sumber karunia itu. Nah, bagaimana Iren juga mengalami itu? Dia akan memberikan kesaksian bagaimana Roh Kudus itu mengubah dia menjadi sumber bagi kehidupan dia. Puji Tuhan, Shalom para pastor, uskup, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Saya sungguh mengalami akan kuasa Roh Kudus sehingga saya berubah, dan disitulah saya sekarang amat sangat cinta akan Roh Kudus. Karena kalau dahulu seperti Yosef katakan, saya pun dibaptis sejak kecil dan sekolah selalu di sekolah Katolik. Tetapi saya tidak mengerti siapa itu Roh Kudus. Saya tidak apalagi mengenal pribadi daripada Roh Kudus. Tetapi setelah mendengar firman tadi, kamu akan menerima kuasa, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebetulnya Roh Kudus sudah turun ke atas kita semua. Betul? Waktu kita dibaptis, karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi sayangnya seperti saya dan Yosef, banyak kita orang Katolik yang tidak mengenal siapa Roh Kudus itu. Yang saya alami dahulu, kehidupan saya begitu egois. Saya tidak percaya diri sama sekali, alias minder. Saya merasa diri saya sampah, jelek, saya bodoh, saya miskin. Saya sulit untuk bergaul dengan orang karena saya takut diterima nggak ya saya ya. Saya tidak pernah bisa memuji, apalagi mengasihi. Negative thinking, ya. Karena saya juga begitu bergantung mengandalkan Yosef. Karena saya sejak umur 4 tahun papa saya meninggal, sehingga tanpa saya sadari saya minta kasih daripada ayah dari suami saya. Tetapi tidak saya dapatkan. Kalau tidak saya dapatkan, saya marah. Marah saya bukannya ya ribut gitu, enggak, tapi saya diem, saya ngambek. Saya bisa diamkan Yosef berhari-hari. Apalagi saudara, saya tidak bisa bersyukur. Rasanya segala sesuatu, kok hidup saya susah ya, kok begini ya, kok enak ya dia punya suami yang kaya, yang bisa keluar negeri. Jadi selalu negatif, tidak bisa bersyukur. Apalagi bersukacita. Tidak ada sukacita, sehingga di wajah ini memang terlihat kalau dahulu ya kan selalu merengut, nggak senyum karena tidak ada Yesus di dalam diri saya. Setelah pencurahan Roh Kudus, disitulah baru mulut saya yang dulu nggak tertutup, tidak mengenal Tuhan, mulai saya bisa tidak menutup mulut saya. Rasanya saya bersaksi kepada Yosef, saya cerita kepada anak-anak. Setiap saat saya terus dari anak-anak kecil, saya membawa dia kepada Tuhan, memperkenalkan siapa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itu yang saya alami. Saya bisa berubah walaupun itu proses kerjasama antara saya, antara kita dan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang dulunya saya penakut, pemalu, merubah saya seperti para rasul menjadi pemberani. Dan saya amat sangat bersyukur sekarang saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk juga bersaksi, untuk juga mengajar, dan bersama-sama dengan Yosef kami memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan ke daerah-daerah. Itulah yang saya alami mengenai sungguh kuasa Roh Kudus. Dan percayalah saudara, nanti di akhir daripada novena ini
Anda semua juga pasti akan mengalami sukacita itu, dan damai sejahtera menyertai hati kita di saat COVID ini. Ketakutan, kekhawatiran dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan puji-pujian, penyembahan, itu yang kami alami setiap pagi setelah misa. Kami mengadakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih istri saya yang memberikan kesaksian bagaimana perubahan hidupnya adalah sumbernya karunia Roh Kudus itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Bersaksi tidak sama menjadi saksi. Bersaksi adalah hanya sekedar mengatakan sesuatu. Tetapi kalau menjadi saksi, berbicara mengenai pengalaman diriku sendiri akan Roh Kudus yang mengubah hidupku. Hidupku berubah dari dalam, bukan sekedar pengertian di dalam pikiran, di dalam otak. Jadi, apa yang kita alamin, saudara, juga menjadi saksi. Itu adalah kita diberikan karunia Roh Kudus. Ada berapa macam karunia Roh Kudus? Yang pertama adalah karismata atau karunia-karunia untuk kepelayanan dalam 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia nubuat, karunia iman, karunia mujizat, karunia penyembuhan, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia membeda-bedakan roh, dan yang terakhir 9, karunia sabda pengetahuan. Semuanya itu berasal daripada Roh Kudus. Yang kedua, sabda karunia, 7 karunia kebajikan teologal dari Yesaya 11 ayat yang kedua. Karunia takut akan Allah, karunia pengenalan akan Allah, karunia keperkasaan, karunia nasihat, karunia pengertian, karunia kebijaksanaan, dan karunia kesalehan. Lalu yang ketiga adalah karunia jabatan dari Efesus bab 4 ayat 11, yaitu karunia menjadi rasul, karunia menjadi nabi-nabi, karunia sebagai penginjil, karunia sebagai gembala, dan karunia sebagai pengajar. Dan ada lagi karunia kepemimpinan. Nah, karunia kepemimpinan itu juga dikatakan pemimpin yang bagaimana tanpa kita sadari, kita akan dibimbing Roh Kudus menjadi gembala yang pastoring. Apa itu pastoring? Pastoring itu gembala berada di antara para kawanannya. Dia tahu apa yang terjadi dengan domba gembalaannya. Mungkin sakit, mungkin ada yang ngambek, mungkin ada yang tersinggung, maka terluka. Gembala inilah yang tahu, dan dia akan membalutnya, mengobatinya. Lalu kemudian di dalam hal ini ada juga kepemimpinan gembala yang leading. Dia tahu visi dan misi suatu kelompok, suatu keberadaan di dalam komunitas. Jadi dia yang memimpin, berada di depan. Dan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Maka kalau kita melihat Bunda Maria
di dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35, Maria pada waktu dikatakan akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung, lalu Maria mengatakan, bagaimana itu mungkin? Maka malaikat itu mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, maka dikatakan kuasa yang maha tinggi akan menaungimu. Jadi bahwa Bunda Maria mengandung akan Yesus itu karena kuasa Roh Kudus. Kemudian kuasa Roh Kudus yang bagaimana? Di dalam Ekaristi, Romo pada waktu konsekrasi akan mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi dari mana bahwa mengatakan bahwa kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudusmu. Dengan demikian kuasa Roh Kudus mengubah menjadi anggur, menjadi darah Yesus, roti menjadi tubuh Yesus, dan kita mengalami kehadirannya lewat Ekaristi. Nah, disitulah akan menghasilkan buah Roh Kudus. Tetapi Yesus tahu persis bahwa untuk menjadi saksi itu kita tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan pertolongan. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Yesus memberikan janji kepada kita. Karena kita tidak bisa sendirian. Maka Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berbunyi, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya penolong itu Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Apa itu? Penolong itu adalah Parakletus. Apa fungsi seorang pribadi? Penolong itu membimbing kita, mengingatkan kita akan kehendak Tuhan, dan kemudian Dia akan melakukan kekudusan di dalam hidup kita. Maka saya tidak punya cita-cita menjadi seorang pewarta dulunya, tetapi karena Roh Kudus akhirnya saya bisa menjadi seorang pewarta. Itu pun karena dorongan dari pada Pastor Sugiri yang mengatakan, Yosef, sini, kamu memberitakan apa yang sudah saya terangkan, sekarang kamu terangkan. Demikian juga saya tidak bisa mendoakan orang, nggak ngerti bahwa ada kuasa Roh Kudus membuat orang bisa sembuh. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya sehingga saya bisa mendoakan orang. Dan ya belajar sedikit demi sedikit, kekurangan demi kekurangan, kegagalan demi kegagalan, tetapi mulai berkembang. Kemudian pewartaan, kok berani-beraninya sampai ke desa-desa, pelayanan yang ngeblusuk. Bahkan tanpa saya sadari, Roh Kudus memberikan saya kuasa untuk mengusir setan. Jadi kalau ada orang kesurupan, saya beberapa kali bisa mendoakan dan mengusir
setan. Nama Yesus. Dan itu bukan kuasa saya, tapi itu adalah kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan semuanya seperti apa yang Irin katakan, jangan lupa bahwa kita harus memeliharanya, aftercare-nya, hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Maka kalau Irin mau membaca ayat terakhir Yohanes bab 4 ayat 23 dan 24 berbunyi, Yohanes bab 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. amin. Jadi aftercare-nya kita sudah dapat karunia itu, tetapi hidup kita juga harus hidup dalam firman dan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Maka kalau sekarang ini saya bisa mewartakan, yang cita-cita saya dulu adalah kalau saya selesai SMA, saya ke perguruan tinggi dan saya jadi sarjana, dan kemudian saya akan berkarir. Tetapi dibelokkan oleh Roh Kudus sehingga keadaan saya demikian. Saya bersyukur boleh menjadi pewarta. Anda juga mampu menjadi menjadi saksi Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu, karunia-Mu, karena Engkaulah sumber karunia itu. Bimbing kami untuk dapat melakukan segala sesuatu dalam naungan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami, kehidupan berkeluarga kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Marilah kita lanjutkan novena kita dengan doa, datanglah ya Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalam hati kami. Curahkanlah Roh-Mu, dan semua akan dijadikan lagi, dan baruilah muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita telah menyelesaikan renungan novena Roh Kudus hari yang kedua, dan besok kita akan berjumpa kembali dengan pembicara Bapak Budi Sutejo. Sekarang marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, dan kehidupan kita sehari-hari diberkati, dibimbing, dan ditolong oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan tutup dulu YouTube-nya. Mari kita saksikan bersama karya-karya Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Dan kalau Anda ingin berpartisipasi dalam karya-karya ini, Anda bisa memberikan persembahan kasih untuk karya-karya pelayanan ini.